Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Agrikultur Grafting. Pada kesempatan video kali ini saya akan bongkar rahasia menanam anggur yang ada di pot kecil itu bisa berbuah. Teman-teman biasanya terkadang melihat di YouTube atau di media sosial yang lain ketika ada tanaman anggur di pot itu kecil sudah berbuah. Jadi ini rahasianya. Oleh karena itu tonton video ini sampai akhir. Sebelum kita menjelaskan tentang sambung pucuknya, tentang grafting atau okulasi yang nantinya ketika ditanam di pot kecil ini sudah berbuah. Ini sudah berbuah teman-teman. Tapi kita akan menjelaskan terlebih dahulu ke anggur yang sudah besar sana. Nah, ini teman-teman, rahasia yang pertama itu ketika teman-teman punya tanaman anggur seperti ini yang sudah besar kayak ini. Nah, ini ada cabang sekunder dan ini tersiernya sudah coklat kayak ini. Ketika sudah coklat kayak ini, biasanya pembudidaya itu melakukan pencangkokan di sebelah ini. Jadi di sini kita cangkok agak besar cangkokannya. Nanti setelah akarnya tumbuh banyak dan sudah menguning, dipangkas sambil memangkas tersiernya. Jadi tersier di sini kita pangkas dua. Nanti akan saya buatkan video ini, nanti akan saya cangkok salah satunya biar teman-teman tahu benar-benar di media kecil bisa berbuah. Nah, setelah tumbuh akar di sini maka dipotong. Bawah dipotong, atas di sini kita potong. Motongnya baik di 4 tunas atau berapa tunas, yang penting dipotong di cabang tersier ini. Maka ketika ditanam pada polybag yang kecil atau pot yang kecil akan berbuah. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita ke sana teman-teman. Nah, untuk yang kedua ini memang jarang dibahas oleh pembudidaya tanaman anggur. Nah, caranya yang pertama teman-teman, kita grafting kayak ini. Ambil nih. Nah, grafting minimal dengan 2 atau 3 mata tunas. Ini yang sudah hidup. Ini hidup, ini mau tumbuh di atas. Nah, ini juga mau hidup tapi ini atas bawah. Nah, atas bawah hidup, ini hanya di atas. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman yaitu entresnya harus besar, minimal 1 rokok mil. Jadi besar kayak ini. Ini 1 rokok mil kira-kira. Nah, minimal 2 atau 3 mata tunas. Kalau ini 3 mata tunas, 1, 2, 3. Nah, untuk cara pengikatannya itu yang mata but. Ini mata but, 2 mata but ini 1, 2, ini kita lilit rapat. Terus untuk bagian yang atas ini jangan dililit rapat, masih dilobangi untuk mata batnya, sehingga yang bagian bawah ini teman-teman itu tidak muncul tunas, hanya yang atas yang akan muncul. Nah, contoh yang besar seperti ini. Nah, cuma ini sayangnya entresnya kurang besar. Nah, ketika sudah seperti ini teman-teman, kita pindahkan ke pot yang kecil kayak ini. Ini pot kecil, nggak ada 1 jengkal tingginya. Terus untuk lebarnya juga untuk lebarnya 1 jengkal, tingginya nggak ada 1 jengkal. Tapi ketika dipotong maka akan muncul bunga. Nah, ini bunga teman-teman bisa lihat. Nah, ini kelihatan kecil. Ini bunga yang kecil ini. Ini bunga, di bawah ini bunga, terus di atasnya ini juga bunga. Nah, kayak ini. Jadi nanti walaupun potnya sekecil ini teman-teman, ini bisa membawakan bunga walaupun buahnya itu kurang banyak karena belum dirawat dengan maksimal. Nah, setelah seperti ini teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau ini dua-duanya kita tumbuhkan. Ini kita tumbuhkan dua-duanya. Terus yang ini hanya yang atas. Ini nanti setelah besar seperti ini sudah sekitar 2 bulan,
maka yang atas itu akan meninggi, akan panjang ke atas. Terus yang bagian bawah ini tetap tidak tumbuh untuk mata batnya. Nah, ketika kita pindahkan ke polybag atau pot yang kecil kayak ini teman-teman, kita biarkan di pot seperti ini selama 1 bulan. Kita pupuk vegetatif atau pupuk pertumbuhan, terus 1 bulan kemudian dipupuk generatif, pupuk pembuahan. Maka dalam waktu hanya 2 bulan biasanya batang ini sudah coklat. Ketika 2 bulan biasanya batang sudah coklat. Nah, ketika sudah 2 bulan batang sudah coklat, maka kita lakukan pemangkasan di sini teman-teman. Kita pangkas. Nah, kita pangkas di sini, maka tunas bud 2 ini akan pecah dan membawa bunga. Ini rahasia yang kedua, jarang dibahas teman-teman. Makanya ini saya bahas. Untuk yang pertama tadi itu dicangkok. Itu dengan cara dicangkok, terus pindah ke pot kecil sambil dipotong tunasnya atau batang tersiernya, maka akan membawa bunga karena dicangkok dan sudah besar. Kalau ini pasti nanti berbunga teman-teman. Nanti ini akan saya buktikan. Oleh karena itu teman-teman bisa subscribe channel ini sehingga nanti teman-teman bisa mengetahui perkembangan seperti apa, benar enggak kalau ditanam di pot berbuah enggak. Ini berbuah, cuma teman-teman tidak melihat dari awal. Nah, ini nanti akan saya buktikan. Kalau yang ini saya belum menjamin karena entresnya kecil. Ini entresnya kecil, tapi bisa juga berbuah nanti kalau diletakkan di pot. Nanti dua-duanya ini akan saya taruh di pot yang sekecil ini, dan pemangkasannya akan saya perlihatkan. Nanti akan saya perlihatkan terus. Nah, ini insya Allah nanti dalam beberapa hari tumbuh teman-teman. Biarkan tumbuh, biarkan benar-benar menyatu dulu bawahnya, atau bolehlah ditanam di pot kecil ini, nggak ada masalah. Tapi karena ini tanggung sudah di sini, tapi biarkan dulu. Nanti ketika sudah tumbuh kayak ini, kita pindah ke pot yang kecil, terus kita pupuk vegetatif, pupuk pertumbuhan selama 1 bulan jadi subur. Setelah itu kita pupuk lagi generatif selama 1 bulan atau 4 kali dalam pemupukan. Setelah itu kita pangkas, pasti mengeluarkan bunga. Kalau ini batangnya atau entresnya besar kayak ini insya Allah ketika nanti dipangkas di sini teman-teman, ini sudah tinggi, dipangkas di sini, maka kedua mata bud ini akan pecah membawa bunga yang besar. Seperti inilah rahasia cara menanam anggur di pot yang kecil tapi bisa berbuah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.